Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi rotasi dan revolusi, dan kita akan belajar tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita akan mulai dulu dari gerhana matahari dengan pertanyaan ini: bagaimana terjadi gerhana matahari? Gerhana matahari bisa terjadi bagaimana ya? Intinya gerhana matahari bisa terjadi jika posisi matahari, bulan, dan bumi itu berada dalam satu garis lurus. Ingat, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus, akan terjadi gerhana matahari. Dan ada 3 jenis gerhana matahari. Ada gerhana matahari sebagian, bentuknya seperti ini. Nah, ini gerhana matahari sebagian. Ada gerhana matahari total. Bentuknya seperti itu. Dan ada gerhana matahari cincin. Nah, bentuknya seperti ini. Oh ya, guys, kalau ketika kalian ingin melihat gerhana matahari, sebaiknya jangan langsung ya, pakai kacamata ataupun melihat dari bayangan di ember itu, karena akan radiasinya sangat kuat, bisa berbahaya ke mata. Oke? Dan kita lanjut. Nah, bisa terjadi gerhana matahari jika seperti ini. Ketika cahaya matahari itu tertutup oleh bulan, di sini akan ada bagian yang sangat gelap yang dinamakan umbra bulan. Tapi bagian yang lain, dan ini akan terjadi gerhana matahari total. Ketika bumi ini bagiannya terkena umbra bulan, ya akan terjadi gerhana matahari total. Dan karena ada bagian lain yang dinamakan bagian gelap tetapi tidak terlalu gelap, itu adalah namanya penumbra bulan. Gelap tetapi tidak gelap itu ya. Bagian ini yang namanya penumbra bulan, dan itu bisa mengakibatkan gerhana matahari sebagian. Jadi gerhana matahari total ketika bumi terkena umbra bulan, dan gerhana matahari sebagian ketika bumi terkena bagian penumbra bulan. Gitu guys. Oke. Dan bagaimana dengan gerhana matahari cincin? Nah, perhatikan bulannya. Bulan ketika melakukan revolusi, karena jarak lintasan bulan ke bumi itu berbeda, terkadang posisi bulan itu sedikit jauh dengan bumi. Di posisi terjauh itu, ketika posisinya lurus seperti ini, nah lihat, bagian umbranya itu terus, titiknya seperti ini. Inilah yang dinamakan umbra. Kalau ini yang dinamakan terusan umbra bulan. Jadi terusannya ini, ketika terusan umbra bulan ini mengenai bumi, maka yang terjadi adalah gerhana matahari cincin. Betul guys? Kalau gerhana matahari total tadi kena umbra bulan, kalau gerhana matahari cincin itu kena terusan umbra bulan. Oke? Paham ya? Paham dong. Dan berikutnya, bagaimana terjadi gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nah, hati-hati jangan terbalik-balik ya. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, bulan dalam satu garis lurus. Jeleng. Oke. Dan ini ada 2 jenis gerhana. Ada gerhana bulan sebagian seperti ini, ada gerhana bulan total. Hilang bulannya, diuntal buto. Tidak, itu hanya mitos. Oke, dan bagaimana terjadinya? Gini, ketika cahaya matahari tertutupi oleh bumi, di sini akan menghasilkan penumbra bumi dan umbra bumi. Nah, ketika bulan mulai bergerak, nah ini terjadi gerhana bulan sebagian, karena posisi bulan itu terletak di antara umbra bumi
dan penumbra bumi. Nah, ini akan terjadi gerhana bulan sebagian. Ketika dia terus berevolusi sampai di titik sini, nah bulannya akan hilang karena dia seluruhnya masuk ke umbra bumi. Kalau di sini apakah juga terjadi? Ya, karena dia masih ketutupan umbra bumi. Kalau di sini juga iya. Tapi ketika bulan kembali ke posisi antara umbra dan penumbra bumi, dia akan kembali ke gerhana bulan sebagian. Gitu guys, itulah gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagaimana? Tidak begitu rumit kan? Oke, sip, mantep. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ampun bagian ini.